Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pada Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Putinem, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 254411269. Pada hari ini Jumat 26 September 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pakem, Sleman, Yogyakarta, kelas 4 dengan materi Akhlak Terhadap Orang Tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, jadi mau mengabsen dulu ya untuk kelas 4C. Nanti yang dipanggil bilang hadir gitu ya. Yang pertama Adeba Maya Sahla. Hadir. Nomor 2 ya 32 Aldebaran Naral Akbar. Hadir. Ya, alhamdulillah 32 siswa kita ada 2 yang hari ini nggak di kelas ya. Yang pertama tadi Mbak Anel itu seleksi, yang kedua Mbak Karina sakit. Semoga 2 anak ini nanti yang sakit diberi kemudahan bisa untuk segera sembuh, kemudian yang seleksi mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah anak-anak hebat dan soleh-solehah semuanya. Untuk kali ini Dagiti akan melanjutkan materi bab 3. Namun sebelumnya kita ulang materi yang kemarin. Bab apa yang bab 2 kemarin, masih ingat kah? Masih ingat kan bab 2 kemarin tentang Asmaul Husna ya. Untuk itu kita sekarang lanjut ke materi bab 3. Apa judulnya itu? Namun sebelum ke sana kita SDG dulu ya. Oke, berdiri semuanya. Ya, stand up please. Oke, tadi tokonya ingat-ingat ya. Oke, yuk berdiri di kaki atau di kanan kiri masing-masing. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sudah pasang video. Yang pertama itu tentang anak yang durhaka. Kita simak bersama-sama. Disimak dulu ya. Boleh ada ke depan semuanya yang masih di belakang. Kalau kita bangkit antara yang sudah muntah kamu berdoa baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, di antara yang sudah kita simak ini, adakah yang merasa aku sebagai anak masih bersikap kurang sopan kepada orang tua? Coba kamu berpikir dalam pejamkan mata 1 menit saja. Merenung, pejamkan mata 1 menit. Ingat, selama ini kita merasa durhaka nggak kepada orang tua? Pernahkah berkata kasar? Pernahkah tidak menuruti nasihatnya? Pernahkah kita nggak nurut dengan apa yang beliau sampaikan? Sudah menemukan? Ya, selama ini coba nanti lagi mau minta al misalnya. Selama ini syukur apa yang pernah kamu dapatkan dari orang tua? Perjuangan apa yang selama ini kamu terima sehingga bisa sebesar ini? Dikasih makan. Asia bisa menjawab? Ia tadi menyampaikan dikasih makan. Terus yang lainnya lagi, kasih sayang orang tua ke kita apa saja yang kita rasakan selama ini, dari kita lahir sampai kita usia kurang lebih 9-10 tahun ya, kita 10 tahunan ya. Apa masih bersekolah mendapat perlindungan? Mendapat perlindungan, iya betul. Terus yang lain, Mbak Aisyah, apa tahu nggak? Kasih orang tua kita banyak sekali kan. Kalau kita sakit, orang tua seperti apa mengurusnya supaya kita sehat, betul?
menyiapkan semua yang kita perlukan dari pakaian, kemudian yang kita suka pasti orang tua memberikan. Jadi ingat, jasa orang tua pada kita itu sangat besar sekali, maka tidak pantas kita untuk berbuat durhaka kepada mereka. Baik, nanti akan kita bandingkan. Yang video kedua adalah video anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita simak bersama-sama. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit somak sehingga timbul bercak putih dan Siapa hafal doa kedua orang tua? Gimana doanya untuk kedua orang tua kita? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana itu ya? Cara kita berbakti minimal mendoakan setiap setelah selesai sholat. Nah, ada pembicaraan kita hari ini sebagai kata-kata baik ya. Kita itu sebagai pemimpin diri kita sendiri. Jadi pemimpin yang baik, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai anak, kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Maka lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Kita baru masuk materi ya. Yang kita pelajari hari ini, orang tua kita harus kita hormati. Yang nama lainnya birrul walidain. Ya. Birrul walidain itu istilah dari nama lain akhlak orang tua. Akhlak asal katanya dari kata al-khuluq. Apa artinya al-khuluq? Perangai, tabiat, kemudian tingkah laku kita kepada orang tua kita. Ya. Oke, kita punya akhlak yang harus kita perbuat kepada orang tua kita supaya punya kesan yang terbaik, gitu ya. Terus di birrul walidain itu terbukti menjadi dua atau caranya dua kali. Yang pertama dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ada yang bisa kasih contoh? Berbuat baik contohnya gimana? Satu, mendoakan orang tua pintar sekali. Dua, menghormati orang tua. Tiga, membantu orang tua. Bagus. Empat, tidak membantah kata-katanya. Betul. Lima, satu lagi. Lima, tidak durhaka. Betul. Baik. Yang kedua, tidak pernah nyakiti orang tua. Benar ya? Jangan pernah memberikan kata-kata yang kasar atau mengeluh kepada orang tua. Baik, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik. Suri teladan itu apa artinya? Contoh yang baik dari segala perkataannya, perbuatannya merupakan teladan untuk kita semuanya. Nah, di sini ada hadis dari riwayat Al-Baihaqi. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kita semua. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada pandangan Islam ya terkait dengan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Di surat An-Nisa ayat 36. Kemudian nanti bisa dihafalkan bersama. Kemudian di sini artinya kita itu harus menghormati orang tua, jangan sampai menyebutkan dengan yang lainnya. Terus ada satu kata yang merupakan motivasi buat kita semuanya. Yang pertama adalah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kerelaan Allah ada pada kerelaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, kita akan jadi anak yang didoakan terus setiap hari. Walaupun kita juga mungkin saja bagi orang tua kita belum taat, tapi orang tua selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Jadi ridho Allah fi ridhal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan permukaan Allah ada pada permukaan orang tua. Di sini ya. Nah, kemudian setelah itu nanti anak-anak akan berdiskusi, ada kasus ya. Kasusnya nanti akan saya bagikan per kelompok. Kemudian nanti silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama tulis nama kelompoknya dulu, kemudian selanjutnya nanti berdiskusi bersama kelompoknya. Ya. Silakan berkelompok dengan kelompoknya mendiskusikan permasalahan yang ada di kertas ini. Nanti kemudian akan dipresentasikan dari perwakilan kalian. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, silakan. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, ini 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi nama kelompoknya di situ. Berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
ya. Yang bawah. Apa yang ingin kamu lakukan agar lebih berbakti pada orang tuamu? Mungkin selama ini kita udah berbakti ya, tapi lebih lagi ya. Jadi udah ada tempat ya, gitu. Jadi yang kamu lakukan apa? Supaya lebih berbakti pada kedua orang tua. Supaya orang tua lebih sayang kepada kita, lebih cinta kepada kita, pasti ada yang harus kita tambahkan. Oke cukup, Mas Kamal. Sekarang yang pertama aku bacakan dulu Mas. Yang pertama refleksi, yang pertama dibaca soalnya dulu. Yuk, sini. Yang pede. Suara keras. Ya. Refleksi pertama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang baca refleksi yang pertama. Ya. Apa hal terbaik? Yang pertama, membantu orang tua. 2, berbakti pada orang tua. 3, mendoakan orang tua. Bagus, oke sip, terima kasih teman-teman. Ya, Mas Rafa, silakan kembali ke tempat. Mas Rafa, soal yang kedua. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Dibaca soalnya dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang kedua, soal yang kedua. Apa yang ingin kamu lakukan? Nah, apa isinya? Perlu kita contoh enggak? Kenapa? Orang tua itu akan menyesal atau orang tua akan kecewa kalau kita berbuat membantah. Yang kedua, video apa isinya? Berbagi pada orang tua. Sudah kita berbagi pada orang tua? Berusaha ya dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan menaati perintahnya, membantu keduanya, mendoakannya gitu ya. Kemudian tadi kita harus mendoakan setiap setelah selesai sholat ya minimal ya. Gitu. Baik, setelah kita simpulkan ini, adakah yang mau bertanya? Kalau sudah, Dengki mau menyampaikan sedikit apa perintah atau sedikit pesan ya untuk kalian semuanya. Kita masih punya orang tua, kita syukuri alhamdulillah. Kita tingkatkan lagi berbakti kita pada orang tua dengan sekemampuan kita, dengan semampu kita. Minimal jangan pernah mengeluh kepada kedua orang tua kita. Hargai perjuangan mereka, hormati kasih sayang mereka juga. Sudah berjuang sampai sejauh ini, memberikan pakaian, makanan, merawat ketika sakit. Itu sebuah jasa yang luar biasa. Kita bagaimana cara berbaktinya? Berprestasi. Berprestasi. Dengan cara apa? Rajin belajar, mendapatkan prestasi di sekolah, di masyarakat, dimanapun bisa ya. Maka sanggupkah kalian berbagi pada orang tua? Sanggupkah kalian berbagi pada orang tua? Sip, oke. Sebelum kita akhiri, mungkin dari dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon kita maafkan. Kita lanjutkan di pekan sebentar lagi. Siap? Iya. Jadi pesannya apa? Pesannya yang pertama, masih ingat nggak pesannya yang pertama apa? Berbagi pada orang tua, pintar. Tidak membantah orang tua. Bagus pesannya ya. Lebih berbakti lagi, lebih menyayangi lagi ya. Tadi bagi kesempatan.